keagamaan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang akan timbul dalam gerak nanti di dalam masyarakat, maka Profesor Ibrahim ini tegas ya, bangsa Indonesia harus punya pandangan hidup yang dijadikan pedoman, yaitu Pancasila. Paham ya semua? Ini adalah bentuk daripada perhatian, pemikiran Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Maka beliau mengatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi umat Islam Indonesia bukanlah karena terpaksa atau mengikuti arus, akan tetapi Pancasila itu relevan, sejalan, beriringan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan argumentasi keilmuan Islam yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita semua harus mengamalkan Pancasila karena Pancasila merupakan landasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu atas perumusan para ulama, para tokoh intelektual dalam membangun, menegakkan bangsa Indonesia yang berdiri kokoh ini. Memang harus ada landasan falsafah hidup sebagai asas tunggal bagi umat Islam. Maka dengan adanya landasan Pancasila sebagai falsafah hidup, kita akan betul-betul mempertanggungjawabkan baik kecintaan kita kepada bangsa dan negara, siapa yang mendirikan Pancasila, siapa yang mendeklarasikan, yang merupuskan Pancasila, ternyata memang umat Islam sangat berperan dan sangat fungsinya luar biasa. Tanpa adanya peran ulama-ulama di lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, Dewan Pertimbangan Agung, maka tidak akan tahu bagaimana Indonesia ini memiliki satu landasan yang indah, satu landasan yang menjadikan falsafah hidup pandangan bangsa Indonesia. Ini saja mungkin tambahan dari Bunda. Berikutnya silakan kepada Bunda Utari mempelopori kebenaran wanita menjadi hakim, atau Bunda Nur Iza dipersilakan menyelesaikan masalah yang lain kedudukannya di dalam agama kita, bagaimana dengan kaitan pandangan Profesor Al-Makruh Kiai Haji Ibrahim Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Tuti. Ya, mungkin Ibunda Utari, saya dulu ya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang pandangan umat terhadap pemerintah RI ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sama-sama kami hormati senior kita Ibunda Utari, kemudian Ibunda Tuti dan Ibunda Ifati Zamimah, dan kawan-kawan mahasiswi IIKI ya. Saya sebut teman-teman atau kawan-kawan karena sebentar lagi kalian akan menjadi alumni, jadi sama dengan kami ya. Ya, oke. Tadi Ibunda Ifati dan Ibunda Sri Tuti sudah menjelaskan bahwa NKRI atau negara Indonesia menurut pandangan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Profesor Ibrahim Hussein LML adalah menjadi atau termasuk negara atau Darul Islam ya. Jadi ini dasar yang diambil atau teori yang diambil oleh Bapak Kiai kita ya, Bapak Profesor Ibrahim Hussein. Jadi konsepnya, teorinya adalah pertama melalui kajian fikih siasah syariah. Jadi pertama, negara Indonesia adalah termasuk negara Darul Islam ya, pemerintahnya negara Islam. Nah, kemudian mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kemudian dalam mengamalkan ajarannya diberikan kebebasan ya, seperti kita ketahui ya, kita bebas melakukan ibadah-ibadah atau syiar-syiar Islam, dakwah-dakwah seperti yang Bunda Tuti lakukan ya, di mana-mana Bunda dakwah baik melalui media elektronik maupun secara langsung ya. Nah, itu tanda-tandanya bahwa negara kita negara Islami ya. Kemudian teori yang kedua yang dipegang oleh Bapak Kiai ya adalah
melihat dari segi kriteria, ya, prinsip-prinsip yang diambil dalam menentukan hukum Islam, ya. Jadi prinsip-prinsip umum hukum Islamnya adalah pertama berdasarkan musyawarah. Ya, tadi Bunda Tuti sudah menyebutkan juga ya. Jadi prinsip musyawarah ditegakkan, ya, sudah ada di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah, ya, prinsip yang diambil adalah raf'ul haraj. Ya, jadi di sini, ya, tidak memberatkan atau tidak mempersulit. Ya, semuanya dilakukan dengan keterbukaan, digodok melalui DPR, ya, semua peraturan perundang-undangan digodok melalui DPR. Jadi di situ akan dilihat mana yang berat, mana yang sulit, diputuskan bersama. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah berdasarkan masalihul mursalah. Nah, jadi di sini untuk memenuhi hajat atau kepentingan umum. Nah, tidak hanya mengambil kepentingan sekelompok elit politik, ya, hanya mengikuti kehendak segelintir orang saja. Nah, semuanya kalau ada hajat, ada kebutuhan, baik oleh masyarakat kecil, menengah maupun kelompok elit, ya, mahasiswa, kan kadang ada demo. Nah, itu demo itu adalah mahasiswa ingin mengajukan ide-idenya atau ada yang tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat, maka semuanya diajukan musyawarah di DPR. Nah, kemudian oleh DPR dilihat, ya, mana yang lebih penting, ya, mana yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, dilihat masalihul mursalahnya. Nah, jadi kepentingan umum yang dikedepankan. Kemudian yang ketiga, prinsip yang diambil oleh Bapak Kiai Al-Mafurlah adalah tahqiqul adalah. Nah, di sini beliau melihat akan menjamin terwujudnya keadilan tidak. Kalau tidak terjamin, ya, tidak ditegakkan keadilan, maka tidak akan diambil oleh pemerintah kita. Nah, itu untuk prinsip, ya, yang kedua, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita lihat bahwa adanya perundang-undangan yang kita tegakkan ini semuanya berdasarkan kemaslahatan dan menjauhkan dari mafsadat. Ya, ini di maqasidus syariah, ya, jadi ditegakkan. Nah, ini dasar, ya, tiga kategori tersebut. Kemudian Pak Kiai, ya, Pak Kiai Ibrahim Hussein mengambil juga pandangan Ibnu Aqil, ya, dalam ungkapannya, ya, Ibnu Aqil mengatakan bahwa as-siyasatu maka nafi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila sholahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yad'hu rasulu wala nazala bihi wahyun. Nah, jadi kata Ibnu Aqil, ya, beliau mengatakan, ya, as-siyasatu, ya, perundang-undangan, ya, atau peraturan yang Islami adalah perundang-undangan atau peraturan yang secara faktual lebih mendekatkan kepada manusia, ya, aqraba ila sholahi, ya, jadi lebih mendekatkan manusia pada kemaslahatan, aqraba ila sholah wa ab'ada 'anil fasad, ya, dan lebih menjauhkan dari mafsadat atau kerusakan. Nah, ini pandangan Ibnu Aqil. Kemudian wa illam yad'hur rasulu, ya, meskipun, ya, tidak ada atau tidak ada ketetapan dari Rasul, ya, wala nazala bihi wahyun, dan juga tidak ada wahyunya. Ya, jadi ini yang diambil oleh Pak Kiai kita, Pak Kiai Ibrahim Hussein mengambil pandangan Ibnu Aqil, ya, sehingga beliau secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan, ya, konsepnya dengan Undang-Undang 45, kemudian Pancasila, semuanya adalah Islami, ya, Islami. Jadi itu faktanya. Kemudian kita lihat juga mulai dari presiden, wakil presiden ulama besar, ya, Pak Ma'ruf Amin, ya. Kemudian Pak Jokowi, beliau
Islam ya, walaupun nanti Islamnya seperti apa, tetapi kriteria memilih kepala negara pimpinan itu adalah Islam ya. Jadi kita timbang mana Islamnya lebih kuat siapa gitu. Jadi kalau saya analisa pemilihan presiden kemarin, karena antara Jokowi kemudian Pak Ma'ruf Amin ini membulatkan Islamnya atau ruhnya dari Pak Ma'ruf Amin ya, dibanding yang satunya gitu. Kalau yang satunya memang untuk kalangan kalangan muda, milenial, mereka lebih cenderung ke kelompok yang kemarin kalah. Jadi mereka menyayangkan karena ingin perubahan dari kalangan muda ya. Tetapi kalau yang ini, kalau saya melihat karena ruhnya Pak Kiai Ma'ruf Amin sehingga membulatkan Islamnya. Tetapi kembali ke prinsip Pak Kiai Ibrahim Hussein bahwa ini adalah sudah jelas fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah kita, negara Republik Indonesia, NKRI wajib diamankan dan ditegakkan, jangan sampai terpengaruh atau tumbang ya, karena banyak sekali yang ingin menumbangkan menjadi negara yang betul-betul khalifah ya, khilafah bukan khalifah, khilafah ya. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, kemudian itu pandangan yang diambil oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein sehingga kita semua wajib mengikuti ulil amri ya, karena di Al-Qur'an sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, ini semua sudah tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh para ustazah, para ibunda tadi ya. Jadi di sini ati Allah ya, kita diwajibkan untuk mentaati Allah, wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, di sini maksud wa ulil amri itu adalah tidak hanya kepada pimpinan atas saja, presiden saja, tetapi termasuk mulai dari RT ya, ketua RT, ketua RW, kemudian camat, lurah, kemudian bupati ya, wali kota kan bupati, gubernur, dan akhirnya terus sampai ke presiden. Nah, itu termasuk kategori ulil amri minkum. Jadi kita wajib menaati mereka semuanya. Baik, itu pandangan dari Pak Kiai Ibrahim Hussein, sangat moderat ya, sangat moderasi, sehingga kita tidak ragu atau tidak lagi mungkin bagi yang ingin mengikuti pandangan khilafah pasti tidak akan setuju. Tapi ini faktanya ya, bukti dari ayat Qur'annya dan tadi instrumen atau kaidah yang digunakan oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Utari, monggo silahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin alqail fi kitabil aziz qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala aidan rabbi zidni ilm wa qala aidan rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati dan cintai sahabat-sahabat saya, dosen keiikian, saya urut dari yang tua kali ya, Mbak Nur Iza, Mbak Ifati ya, mana yang lebih ini nih Mbak Ifati sama Mbak Tuti ini, Mbak Tuti anak bawang bombay kali ya beliau. Baik, ya, saya akan memilih topik yang beda dari yang tiga dosen-dosen sebelumnya, yaitu tentang kebolehan perempuan
menjadi hakim. Ini kita ambil dari buku karangan almarhum Al-Maghfurlah Bapak kita Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain LML yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Ya, beliau sebagai pelopor ya bolehnya perempuan menjadi hakim di Indonesia. Ini berawal dari lahirnya undang-undang perkawinan atau undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 ya. Dalam undang-undang tersebut itu menghendaki adanya hakim agama wanita. Nah, sementara kita di Indonesia ini menganggap bahwa hakim perempuan itu adalah tidak boleh, haram ya, menurut mazhab yang kita pahami yaitu Imam Syafi'i. Nah, waktu menterinya Bapak Dr. Kiai Haji Mukti Ali MA mengadakan pertemuan ulama tingkat nasional. Semua ulama diminta berkumpul untuk membahas masalah ini. Bagaimana dengan perempuan menjadi hakim. Ya. Berkumpullah ulama-ulama tingkat nasional yang dihadiri oleh ulama dari daerah, di antara lain Kiai Haji Abdurrahman Ambo dari Ujung Pandang, Profesor Dr. Haji Yazim Ham, sarjana hukum dari Sumatera Utara, dan sebagai pemerasaran waktu itu adalah Bapak kita Al-Maghfurlah, Bapak Profesor Ibrahim Husain, dan sebagai pembahasnya waktu itu adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali. Ini sempat dan Kiai Haji Ahmad Sofan dari Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan inilah Kiai kita, Bapak Profesor Al-Maghfurullah, Pak Ibrahim Husain menyampaikan pandangannya bahwa wanita itu boleh menjadi hakim agama dalam masalah perdata. Ya. Sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, nanti akan diuraikan pandangan mazhab ini. Kemudian Ibrahim Husain. Ya. Pada kesempatan itu Bapak kita Ibrahim Husain telah berhasil melakukan terobosan baru. Ya. Yang selama ini berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi hakim. Nah, saat itu Bapak kita Al-Maghfurullah menyampaikan tentang ya, perempuan menjadi hakim, boleh menjadi hakim. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak kiai-kiai yang menolaknya, ya, yang tidak sependapat dengan Al-Maghfurullah Bapak Kiai Haji Ibrahim Husain. Banyak di antara lain yang menyalahi, ya, katanya Bapak kita ini, Pak Kiai Ibrahim Husain ini nyeleneh, menyalahi kebiasaan. Mereka menduduh seperti itu. Nah, terjadilah perdebatan sengit dalam forum dengan tanpa menghasilkan suatu keputusan apapun, ya. Nah, sehingga pada waktu itu pertemuan itu atau sidang itu dipending, ya, tawakuf waktu itu. Kemudian tidak lama kemudian Dewan Partai P3 mengadakan sidang. Kalau tadi itu dari NU, ya,
menolak. Nah, sekarang dari P3 lagi mengadakan sidang dengan tujuan tidak berbeda dengan sidang yang diselenggarakan oleh NU. Mereka menolak, ya, meminta penjelasan dan pertanggunganjawab dari Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein sekitar masalah yang terkait dengan perempuan menjadi hakim. Dan saat itu juga hadir Wakil Rais Am PBNU waktu itu Kiai Haji Muhammad Dahlan almarhum dan Ketua Pertimbangan Partai Kiai Haji Masykur. Nah, di dalam forum itu Pak Kiai Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein tampil dengan tegar dan gagah menyampaikan pandangan dan pendapatnya sekitar masalah kebolehan perempuan menjadi hakim. Nah, dalam situasi seperti itu, Pak Bapak kita diserang habis, ya, diserang habis-habisan oleh tokoh NU dari Jawa Timur, Kiai Haji Mahrus Ali almarhum, pengasuh Pondok Pesantren Lirwoyo Kediri. Begitu gencarnya serangan dari Kiai Haji Mahrus Ali, ya, sehingga orang-orang yang tadinya selalu sependapat dan mendukung Al-Maghfurlah Kiai Haji Ibrahim Hussein berbalik, tidak mendukung lagi, ya, berbalik tidak mendukung Al-Maghfurlah Kiai Haji Ibrahim Hussein. Dan di antara mereka itu ialah Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, ya. Dalam forum itu Kiai Haji Mahrus Ali mengatakan kepada Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein, apakah Ibrahim Hussein nanti berani bertanggung jawab di akhirat? Ditanyakan seperti itu dan suasana menjadi panas, suasana sidang waktu itu begitu gentingnya, maka sidang pun akhirnya diskor. Nah, kesempatan sidang diskor ini dimanfaatkan oleh Bapak Al-Maghfurlah Kiai Haji Ibrahim Hussein mencari-cari celah gitu, ya, yang beliau mendekati Pak Kiai Haji Mahrus Ali, ulama Jawa Timur yang waktu itu amat disegani, dengan penampilan seorang ulama yang tawadu. Bapak Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein menyampaikan kepada Kiai Haji Mahrus Ali bahwa Bapak Al-Maghfurlah ini dulu belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir, terlebih dahulu belajar di beberapa pesantren terkenal di Jawa, yang salah satu di antaranya adalah pesantren Buntet Cirebon. Nah, Kiai, saya di Buntet belajar saya di Buntet belajar langsung atau tatap muka dengan Al-Mukarram Kiai Haji Abbas. Nah, dengan demikian yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein, ya. Begitu mendengar nama Kiai Abbas, maka Kiai Haji Mahrus Ali tadi itu mengatakan, Kiai Abbas itu ulama besar, paman saya. Dan Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein pun dipeluknya erat-erat dengan penuh kehangatan dan kemesraan. Mbak Malaikat Jibril memeluk Nabi ketika menyampaikan wahyu. Ajib, ajaib, aneh memang. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Ketika disebutkan Kiai Abbas itu ulama besar, itu tempatnya beliau berdua ini belajar, luluhlah hati Kiai Mahrus Ali tadi. Nah, kemudian sidang pun dimulai lagi. Tentu suasananya sudah beda, ya, beda banget. Tadinya suasana yang panas, sekarang berbeda. Di dalam sidang itu Kiai Haji Mahrus Ali mengatakan kepada peserta sidang bahwa sidang telah selesai dan bisa menerima pandangan Bapak Ibrahim Hussein yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim.
Masya Allah. Demikian betapa Bapak kita Al-Maghfurlah itu didukung pendapatnya oleh ulama-ulama lain yang tadinya semua menolak. Tadi semua menolak, akhirnya mendukung. Dari fakta ini kita bisa membuktikan betapa Bapak Al-Maghfurlah, Bapak kita semua yang kita cintai bersama Al-Maghfurlah itu benar-benar pakar hukum Islam yang hebat, yang sulit dicari tandingannya. Ya. Beliau bukan saja menguasai permasalahan hukum, akan tetapi juga menguasai medan dan strategi bagaimana seharusnya bertindak dan mengambil sikap untuk menggolkan ide-ide pembahasannya, seperti tadi menghadapi ulama-ulama besar yang sangat menentangnya. Ya. Kemudian begitulah mulai saat itu bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim. Tidak saja dibolehkan menjadi hakim, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan perusahaan, menjadi pimpinan menjadi usahawan, politisi, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu berkat kegigihan dan perjuangan daripada Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ibrahim Hussein. Dan sedikit kita membahas mengenai masalah khilafiyah yang terjadi terkait dengan hakim perempuan. Ya. Jumhur ulama yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad Hambali berpendapat bahwa wanita atau perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak, baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana. Ya. Tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita atau perempuan, saya biasanya menyebut perempuan karena ya ada perbedaan antara perempuan dan wanita, lama pembahasannya ya, boleh menjadi hakim dalam kasus perdata, ya, tidak dalam kasus pidana. Kemudian Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak, baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana. Ya, demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari membenarkan wanita atau perempuan menjadi hakim secara mutlak, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Alasan jumhur kenapa tidak memperbolehkan perempuan menjadi hakim itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yuflih qaumun walau amarahum imra'atan. Ya. Tidak akan memperoleh kejayaan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Kalau dilihat dari sebabnya ya, munculnya hadis ini, di mana Rasulullah menyampaikannya hadis itu setelah mendapat berita bahwa bangsa Persia dipimpin oleh seorang ratu, seorang perempuan. Sehingga atas dasar itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud kaum dalam hadis la yufliha qaumun itu adalah rakyat Persia, bukan yang lain. Jadi saat itu memang perempuan-perempuan itu kurang berkualitas, mutunya gitu ya, kurang berkualitas. Sehingga Rasulullah menyampaikan hadisnya demikian untuk orang-orang atau rakyat Persia yang mengangkat pemimpinnya adalah seorang ratu. Itu alasan mereka, ya. Kemudian
Ya, alasan seperti Ibnu Hazm dan lainnya membenarkan perempuan jadi hakim secara mutlak baik dalam pidana maupun dalam perdata itu ialah firman Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan atau kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kamu atau kalian putuskan dengan adil. Nah, di sini tidak ada perbedaan ya. Yang dimaksud dengan hakamtum di situ itu termasuklah laki dan perempuan, ya, sama-sama masuk di situ. Kemudian menurut Ibnu Hazm, ya tadi domir kata ganti yang terdapat pada kata hakamtum, kalian itu adalah mencakup pria dan wanita. Di sini jelas ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi boleh perempuan itu menjadi hakim ya. Demikian juga di dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Aqimus shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus shiyam. Aqimus shalah ya, domir kata ganti yang terdapat pada ayat-ayat tadi mencakup pria dan wanita ya. Aqimus shalah untuk laki dan perempuan. Wa atuz zakah untuk laki dan perempuan. Kutiba alaikumus shiyam untuk laki dan perempuan ya. Itu telah ulama telah konsensus. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nihkum bainahum bima anzalallah ya. Hendaklah kalian memutuskan di antara mereka berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Surat Al-Maidah yang 49 ya. Jadi di dalam ayat tadi juga itu berlaku laki dan perempuan ya, dalam ayat ini. Nah, di samping itu Ibnu Jarir mengkiaskan masalah peradilan kepada masalah fatwa ya. Dalam masalah boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim, Al-Maghfurlah Ibrahim Husain mendukung pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir At-Tabari yang tadi membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana ya. Jadi inilah alasan daripada Al-Maghfurlah Ibrahim Husain mengikuti pendapatnya Ibnu Hazm dan Imam Tabari. Semoga insya Allah Kiai Ibrahim Husain di sana dia diterima amal ibadahnya dalam memperjuangkan hukum Islam di Indonesia. Sementara itu dulu nanti kita perdalam di diskusi dan silakan kepada dosen-dosen yang lain, Bu Nur Izzah, Mbak Ifati, Bunda Tuti, silakan ditambah lagi keterangannya. Silakan. Baik. Kalau mengenai hakim wanita itu udah sangat jelas sekali ya, pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim Husain yang begitu berani ya, berani dalam menegakkan kebenaran. Jadi kalau berani dalam menegakkan kemungkaran itu tidak baik, tapi inilah beliau sangat berjasa. Kita sebagai perempuan memiliki kesempatan kalau kita ada ilmu dan bisa memajukan bangsa, negara, khususnya agama, kenapa tidak? Maka almarhum ini sangat cinta ya, apapun perempuan itu diutamakan, wanita itu diutamakan, dimuliakan. Sampai ke hakim pun membelanya, ya Allah diserang, dihujat, di apa ya, sampai diskor berapa kali dalam permusyawaratan. Tapi beliau sangat hebat. Inilah kita bangga sekali. Sampai membuat
perguruan tinggi khusus untuk wanita. Masya Allah ya, kita harus mencintai beliau, harus menyayangi dan banyak mendoakan beliau karena jasanya banyak kepada kita. Jadi ketika hakim di Indonesia perempuan-perempuan, tahu nggak siapa itu yang mendeklarasikan, yang mempelopori, memperbolehkannya? Jasanya siapa? Inilah almarhum Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Masih ada waktu, Bunda? Berapa menit? 10 menit? Siap-siap, ini kita tambahkan pemikiran Al-Maghfurullah ini tentang menyelesaikan masalah BIR yang mengguncang kedudukan Menteri Agama. Waduh, temanya aja sampai mengguncang. Mungkin hanya 2 topik ini dulu, dua topik kali ya. Gimana, Bu Nuriza, Boleh? Mbak Iya, Ifati? iya Kalau dulu Bunda. topik berarti ya udah kita sudahi, berarti selesai. Kalau untuk penambahan, sepertinya sudah sangat jelas tadi dah. Dari Bunda Utari itu udah cukup jelas. Mbak Nuriza barangkali. Ya Bunda Nuriza, Iya, mau baik. ditambahkan materi atau selesai kita cukup? Baik, Bunda. Yo, Sedikit silakan. saja. Jadi kalau topik tetap 2 saja, Baik. supaya lebih fokus. Hanya sedikit saja tadi menambahkan penjelasan dari Bunda Utari tentang dasar hukumnya yang diambil oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein, bahwa wanita itu adalah boleh menjadi hakim ya, tetapi dalam masalah perdata saja, tidak dalam pidana. Karena kalau dalam pidana, perempuan itu atau wanita itu tidak bisa atau tidak bisa dijadikan saksi ya, karena masalahnya itu. Nah, adapun tentang dasar yang diambil oleh jumhur ulama, ya hadisnya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Utari, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Nah, jadi dasarnya sama ya, semua ulama mengambil dasar itu, tetapi untuk kenapa dilarang wanita menjadi hakim, ya jumhur ulama itu melihat dari ilatnya. Ya. Ilat daripada hukum haramnya itu karena ada indikasi bahwa wanita itu kurang mampu dan memiliki kelemahan baik dari segi fisik maupun akalnya. Ya, jadi coba bayangkan para ulama dahulu mengatakan, atau memang pada zamannya Nabi menganggap bahwa kita itu, kaum wanita itu lemah gitu, sehingga tidak sah menjadi hakim. Nah, itu ilatnya yang diambil oleh jumhur ulama, sehingga argumentasi yang di atas itu adalah ya ilatnya disebut ilat mustambatoh ya. Jadi karena tidak ada disebutkan di situ, maka harus digali gitu, digali lebih jauh. Nah, itu alasan ilat yang diambil oleh jumhur ulama. Adapun untuk alasan Abu Hanifah, ya dasarnya sama, menggunakan hadis tersebut, ya sama dengan yang dijadikan oleh jumhur ulama, ya alasannya sama. Kemudian pandangan Abu Hanifah juga tentang hadis tersebut sama, pandangannya seperti jumhur ulama. Namun ya oleh kalau melihat dari redaksi hadis tersebut adalah merupakan informatif ya. Jadi merupakan berita, berarti berita saja gitu. Tetapi harus maknanya harus dilihat sebenarnya maknanya itu bersifat insya'iyah. Ya, jadi khobariyah, hadis itu sifatnya khobariyah gitu. Tetapi kalau dari segi maknanya adalah insya'iyah. Jadi tetap dilarang gitu. Jadi tetap melarang umat agar tidak menyerahkan segala urusannya kepada wanita. Ya, jadi ini termasuk di dalamnya masalah peradilan. Nah, di sini perbedaan pandangan antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama hanya terletak pada kaidah usul fiqh yang dipergunakan. Ya, itu. Jadi tambahannya itu karena
kenapa Abu Hanifah mengecualikan hanya kasus pidana saja yang tidak boleh, karena wanita tidak dapat diterima kesaksiannya. Nah, itu menurut Abu Hanifah. Padahal hukum peradilan ya semuanya diambil dari dan didasarkan pada hukum kesaksian. Ya, tetapi masing-masing ya termasuk kekuasaannya. Jadi wanita di situ dibenarkan untuk menjadi saksi dalam masalah-masalah selain pidana. Ya, makanya ya oleh Abu Hanifah ya boleh wanita menjadi hakim gitu. Jadi hanya dari sisi bagaimana cara mengambil istinbat hukumnya saja. Adapun alasan Ibnu Hazm ya membenarkan bahwa wanita menjadi hakim itu secara mutlak berdasarkan ayat Al-Qur'an ya di surat An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, di sini melihat domir ya, domir hakamtum, tumnya ya. Di situ kata ganti yang terdapat pada kata hakamtum ya itu termasuk pria dan wanita. Jadi tidak hanya pria saja, wanita pun termasuk di situ. Jadi itu alasan Ibnu Hazm membenarkan bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak. Nah, jadi ini perbedaan-perbedaan saja. Nah, kemudian ya itu semua domir yang ada pada ayat tersebut itu adalah termasuk mencakup wanita. Nah, misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakata kutiba alaikumus syiyam. Nah, di sini kum itu adalah termasuk pria dan wanita. Jadi wa anihkum bainahum bima anzalallah. Nah, maka di sini tentang bagaimana kita semua harus memutuskan di antara mereka itu berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi itu tambahan saja bagaimana cara mengambil istinbat hukumnya ya antara jumhur ulama dengan Ibnu Hazm dan Abu Hanifah ya. Meskipun sama-sama sumbernya ya hadis itu, tetapi istinbat hukumnya saja yang berbeda. Ya, baik itu tambahan dari saya ya, Ibu Ibunda. Mungkin cukup. Ya, untuk selanjutnya barangkali Ifati? Bu Ifati mana ya? Dia Zoom 2 soalnya. Lagi poligami. Cukup. Insya Allah sudah sangat lengkap sekali. Lagi poligami tapi bisa. Mungkin hanya jawab aja, Bunda. Ya baik, silakan. Selanjutnya forum lanjut. Tanya jawab aja. Ya, silakan Bunda dipandu. Ya, silakan teman-teman. Ini jangan tidur ya. Ayo silahkan yang mau bertanya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Ini banyak 341. Ayo Kak Jazil nanya. Siapa lagi? Oh ya, ini tadi direkam nggak ya? Tadi Pak Nasihin nanya saya, baru saya buka chat. Direkam, Bu. Oh, sudah ya. Sampun Bu, sudah. Aman. Baik. Monggo Rizda barangkali, Rizda. Siapa ini yang kelihatan dari sebut namanya saja. Itu Bu, yang off cam itu Bu. Atau mungkin paham semua ini. Karena ini kan kalau diam tuh ada dua kemungkinan. Antara paham banget sama kurang paham. Suku Tuhan. Bu Ifati bertanya. Iya, ada yang mau bertanya tuh. Sebetulnya ini kan tadi Ibu izin, saya Siti Lematun Nuzul Asroriyah dari KPI. Saya izin bertanya, sebetulnya agak melenceng, cuma ini kan tentang perempuan Ibu. Bagaimana kalau hukum perempuan itu kan ada sebagian ulama yang berpendapat suara perempuan itu aurat kayak gitu, nggak boleh ceramah, nggak boleh ini di depan laki-laki, itu seperti apa? Kalau tadi kan Profesor Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein kan berpendapat begitu mengangkat derajat perempuan gitu ya. Lalu bagaimana pendapat beliau tentang perempuan ini, apa boleh speak up di depan laki-laki seperti itu?
Terima kasih. Mau menjawab? Siapa yang jawab? Monggo Bunda Utari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh mahasiswi kita tadi, bahwa mungkin tidak jauh dari ini juga ya, kebolehan wanita menjadi hakim ini ya. Ada yang berpendapat bahwa wanita itu adalah aurat dan lain sebagainya. Itu kan tidak semua jumhur ya, tidak semua ulama mengatakan demikian. Jadi saya terus terang tidak menguasai ulama-ulama mana yang tidak memperbolehkan dan ulama-ulama mana yang membolehkan. Itu jawaban dari saya. Silakan ditambah yang lain. Baik, mungkin saya tambahkan ya. Kalau kita berbicara tentang aurat, aurat itu kan anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain muhrim. Nah sekarang suara itu termasuk anggota tubuh atau bukan? Manusia itu bicara, berkomunikasi sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Nah sekarang kalau misalkan aurat wanita itu untuk kebaikan, untuk mengajar, untuk berdakwah, dibilang aurat, lalu bagaimana dengan masa depan pendidikan? Sedangkan Nabi aja di dalam hadisnya dikatakan tuntut ilmu sedang dalam kandungan sampai masuk lubang kubur. Bahkan di surat At-Taubah 122 dikatakan Allah berfirman, hendaklah satu kaum itu jangan berperang semuanya, tapi adalah satu kaum yang belajar menuntut ilmu. Nah di sini kan kalau kita lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha juga itu sebagai Amirul Mukminin, banyak sekali beliau menjelaskan tentang hadis-hadis, tentang penafsiran-penafsiran Al-Quran dari Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat, keluarga, para tabi'in gitu ya. Maka kalau misalkan dilihat dari 4 mazhab ini, dari Maliki maupun Imam Hambali, mulai Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan aurat di sini bukan aurat di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang lain, menyampaikan materi pendidikan kepada komunikan atau kepada objek pendidikan. Namun di sini yang disebut dengan aurat itu jikalau bersuara itu untuk menimbulkan syahwat yang bukan muhrim, lalu dengan syahwat itu kemudian timbullah nafsu, kemudian terjadilah perzinahan. Seperti suara mendesah-desah, suara yang bikin mesra-mesra, supaya lawan jenis yang bukan muhrim tertarik, jadilah kepincut, jadilah ada getaran-getaran nafsu yang akhirnya menimbulkan perjanjian, di mana ayo janjian, itu dari suara, itu yang disebut dengan suara itu aurat. Tapi bagi kita, kalau perempuan suaranya aurat dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, dalam berbicara yang baik-baik, itu bagaimana bisa ilmu tentang fikih menjelaskan kepada jamaah kalau semuanya suaranya laki-laki, kalau yang dakwah laki-laki semua. Kan laki-laki dalam menyampaikan ilmu fikih misalkan tentang nifas, tentang haid, tentang keputihan, kan mereka itu tidak merasakan, tidak mengalami bagaimana mau menjelaskan tentang darah haid, tentang darah nifas, bagaimana bersihnya darah itu segimana, ukuran takaran warnanya bagaimana, karena tidak mengalami bagaimana bisa sampai materi kepada audien, kepada jamaah. Nah kalau misalkan semua suara perempuan itu dibilang aurat, itu sempit pemikirannya. Nah kalau misalkan jamaah kita semuanya paham tentang ilmu fikih, bagaimana batasan-batasan, bagaimana kewajiban
kita dalam ibadah, bagaimana keringnya, sucinya, batasan suci itu mana, ya. Nah, kalau dijelaskan oleh perempuan, kemudian dijelaskannya sesuai dengan keilmuan, maka akan betul-betul sampai materi disampaikan kepada objek pendidikan atau audien atau jamaah atau komunikan. Maka di sini kita jangan berkecil hati, jangan kita ikut-ikutan menyetujui suara perempuan itu aurat. Kalau suara perempuan itu aurat, tidak akan ada MTQ. Sedangkan MTQ itu pakar-pakarnya, juri-jurinya dari IIQ, dari IIQ. Kalau misalkan dilarang, almarhumah Ibu Profesor Haja Uzaimah Tahidoyanggo itu tidak akan menjadi Dewan Hakim MTQ di tingkat nasional. Ayo, siapa beliau? Jadi kita harus berpikirannya luas. Jangan sempit pikiran. Apa-apa haram, apa-apa bid'ah, itu yang sempit pikirannya. Kita mau belajar di IKI, belajar tentang hukum, bagaimana yang semestinya kita tangkap, kita implementasikan. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu. Di IKI, semua guru-gurunya itu dosen-dosennya hampir kebanyakan wanita. Bahkan pimpinannya juga wanita. Bagaimana Ibu Rektor kasih sambutan? Kalau yang hadir itu bapak-bapak, bukan keluarga, wali mahasiswa, seluruh Indonesia kasih sambutan. Aurat, suaranya aurat, aurat. Bunda Tuti ngajar, Bunda Utari ngajar. Emang belajar itu harus semuanya perempuan semua? Kan tidak, bagaimana kita syiar, bagaimana kita dakwah, ngajar anak-anak SD, anak-anak TK. Emang anak-anak TK harus laki-laki semua? Tepuk tangan, ngajarin sholat, ngajarin wudhu. Kan tidak begitu. Jadi untuk penanya, berpikiran kita harus betul-betul ke depan. Jangan sempit, ambil yang terbaik. Ternyata semua ulama-ulama pun tidak mengatakan aurat suara wanita. Jadi yang mengatakan aurat wanita itu mungkin yang dimaksud adalah yang menimbulkan syahwat, menimbulkan perzinahan, menimbulkan maksiat. Demikian dari Bunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa ditambahkan oleh tim teaching, yaitu Ibu Ifati atau Bunda Nur Izzah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Saya sedikit menambahkan. Ya, Bu Ifati, bagaimana menambahkan atau gimana? Cukup, sudah sangat jelas tadi Bunda Tuti, Bu Nur Izzah. Ya, baik, saya menambahkan sedikit ya. Sedikit. Kalau teman-teman mau baca itu di Syekh Wahbah Zuhaili juga mengupas Syekh Wahbah di buku fikihnya. Ya, saya menyebutkan di fikih ala madzhabul arba'ah. Jadi sedikit saja, kalau tadi memang mayoritas ulama, ya jumhur ulama mengatakan aurat suara wanita ya tidak termasuk aurat kalau tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak menimbulkan madorot atau menimbulkan hal-hal yang negatif. Itu sudah jumhur ulama ya mayoritas ulama ya pandangannya seperti itu ya. Jadi sautul mar'ah indal jumhur laisa bi'aurah. Nah, di situ ya. Tetapi saya sedikit kan biasa kalau ada yang pro ada yang kontra. Nah, yang kontra ya ikhtilaful ulama fi sautil mar'ah faqala ba'dhum innahu laisa bi'aurah li anna nisa an-nabi kun yarwina al-akhbar dirijal. Nah, jadi di sini ulama berbeda pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh atau haram dasarnya karena melihat di surat An-Nur ya ayat 31 di situ kan ada lafaz yang berbunyi bahwa Allah melarang laki-laki untuk mendengarkan suara gemerincing gelang kaki perempuan. Nah, itu dasarnya, dasar nasnya ya. Jadi jelas bahwa di situ tidak boleh kan mulai dari wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna dan seterusnya. Jadi di situ ada tentang
jilbab juga ya, tentang aurat perempuan harus menutup sampai dada. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ya. Dari situ kemudian tidak bolehnya janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya, ya. Karena dengan membunyikan gelang gemerincing seperti zaman dahulu, zamannya sahabat, zamannya Rasul, ya. Jadi para perempuan itu kalau sore-sore, ya, sore-sore cuci mata ke kebun korma, ya. Jadi di situ menampakkan wanita cantik, ya. Kalau sekarang mungkin mejeng gitu, ya. Nah, di situ pakai gelang kaki supaya mengundang perhatian kepada pihak lawan jenis. Makanya di situ kata Rasul supaya ada membedakan antara wanita yang merdeka dengan yang budak. Maka untuk wanita merdeka, ya, di situ agar menutup jilbab kerudungnya sampai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ya, sampai dadanya gitu, ya. Jadi kemarin sudah disampaikan ya oleh tim kita, ya. Nah, jadi di situ keharamannya dari situ. Jadi ikhtilafnya karena melihat nas di sini, ya. Jadi Allah melarang laki-laki untuk mendengarkan suara gemerincing gelang kaki perempuan. Nah, kalau perempuannya pakai gelang kaki, maka akan menimbulkan syahwat bagi lawan jenis gitu. Nah, jadi di sini keharaman suara perempuan tentu lebih daripada keharaman mendengarkan suara gemerincing perhiasannya itu gelang kakinya. Jadi di situ ahli fikih menggolongkan hukumnya adalah makruh, ya, makruh, memakruhkan, ya. Jadi untuk perempuan azan seorang perempuan pun makanya di situ tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena apa? Azan itu membutuhkan suara yang keras, ya. Sementara perempuan dilarang mengeraskan suaranya. Nah, jadi di sini. Tetapi kalau ini kan kelompok, ya, biasa ikhtilaf, ya. Jadi perempuan di sini diharamkan bernyanyi dengan suara keras bila terdengar oleh laki-laki bukan mahramnya, itu sama saja nyanyi diiringi dengan alat musik atau tidak diiringi alat musik. Keharaman itu bertambah pula jika nyanyian seorang perempuan itu mengandung unsur yang dapat mengobarkan syahwat. Nah, jadi intinya itu. Alasannya kalau dapat mengakibatkan menimbulkan syahwat, ya, seperti dia akan akan mengejar-ngejar supaya mendapatkan cintanya tadi orang yang suaranya bagus, kemudian dia akan berindu, ya, akan dan sebagainya. Jadi dia akan menimbulkan maksiat. Nah, jadi itu intinya, sehingga haram, ya, hukumnya. Tetapi kalau niatnya untuk dakwah, ya, tidak untuk maksiat, maka oleh jumhur ulama dibolehkan. Nah, jadi itu saja tambahannya Bu Ifati, ya, karena biasa ada yang pro ada yang kontra, ya, para ulama. Baik, mungkin itu, terima kasih. Ya, 6 menit lagi, jam 11. Sampai jam berapa kita belajarnya? Bu Ifati. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11, Bunda. Masih ada. Boleh silahkan yang mau bertanya satu lagi. 6 menit lagi, ya. Ya. 6 menit lagi, ya. Bunda beli keripik pisang makannya, maaf ya di kameranya sambil makan keripik. Monggo silahkan, Bunda. Ya Allah, enak banget ada tuh keripik pisang. Kita Ini ikutin. yang mau ke Pondok Pinang ada Indomaret, ada keripik. Semoga semuanya memakluminya, sopan gak sopan. Ya, teman-teman. Sudah cukup. Coba yang dari Tarbiyah dong yang nanya. Nah, Bunda Tuti nih, muridnya Bunda Tuti mana? Mana suaranya? Yang dari PAI atau PAUD, coba yang nanya. PAI itu semuanya udah pada paham, Bunda Ifah. Masya Allah. Karena udah jelas, gamblang. Dengan dosennya. Sama dengan dosennya.
dengan restu. Jadinya udah kayaknya udah muka-mukanya udah muka-muka paham itu, Bun. Muka-muka anak solehah. Min. Syariah, Suludin juga semuanya sama. Wajah-wajah yang sudah paham. Kalau nggak ada, ditutup aja, tinggal 4 menit lagi. Saya handphonenya, laptopnya udah tinggal 0. Apa enggak? Ngajar dari pagi. Yuk, tutup yuk. Yuk, Ya. gimana semuanya? Tutup aja ya. Ya, Bu. Tutup aja, Bun. Baik, silakan yang memulai, dia yang mengakhiri. Bu Ipa, akhiri. Baik, bunda-bunda yang saya hormati dan teman-teman, insya Allah pertemuan hari ini adalah kita mendapatkan ilmu yang baru, dapat pengetahuan baru, semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri pertemuan hari ini, insya Allah ketemu lagi Kamis depan ya. Jadi kita UTS-nya kita terus saja kuliah aja terus. Nah, nanti terakhir baru UAS. Nah, karena UTS sudah dibagi sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, kita akhiri perkuliahan hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Semoga Bunda semua sehat. Semoga Pak Kiai Munif juga walaupun tidak masuk dalam kelas ini, tapi tetap mendoakan kita semua. Semoga juga beliau sehat. Teman-teman juga sehat semua. Kita akhiri membaca hamdalah dan tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat lagi melanjutkan mengajarnya lagi dan juga bunda-bunda selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Nak. Ya Allah. Sehat-sehat semua ya. Allahu Sehat-sehat semua.